Lewat Julaibib ini Allah ngasih kemuliaan ke kita bukan dari paras kita, bukan dari penampilan kita, bukan dari outfitnya kita, tapi Allah menilai kita dari ketaatan kita dalam berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di hari ke-18 nih, hari spesial. Sehingga saya juga pakai kaos nih untuk menggambarkan tentang kehidupan pemuda. Seorang pemuda yang sedang mencari jodoh dan sulit mencari jodoh, pemuda unlimited gitu ya. Bujang limited, unlimited. Siapa beliau? Beliau adalah Julaibib, sang pemuda yang mencari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren ya. Bagi para pemuda nih merapat nih, kisah Julaibib ini sangat banyak menginspirasi saya secara pribadi untuk berani mengatakan halal kepada istri, kan itu ya. Bukan berarti hal lain ya. Saya takutnya jadi bercanda. Nah, teman-teman, kita kaji nih kisah sang Julaibib, seorang dari segi nama saja aneh ya, namanya Julaibib ya. Julaibib kayak Julaiho kan ya. Beda unik kisahnya. Julaibib ini, teman-teman, yang dari si nama saja tadi saya sampaikan aneh, beliau ini memiliki banyak kelemahan. Satu, beliau itu tidak dikenal siapa nasab dari beliau. Tidak dikenal asal usulnya gitu. Yang kedua, beliau ini adalah, mohon maaf, dari sisi fisik tidak menarik. Jangankan, mohon maaf, wanita yang cantik, wanita jelek pun banyak beristighfar ketika melihat beliau. Mohon maaf ya, karena beliau digambarkan, mohon maaf, wajahnya, mohon maaf, hitam legam, pendek, galing ya. Sehingga bagi anak muda sekarang kalau memiliki paras seperti itu sudah insecure kan ya, kalau mendekati cewek itu. Suatu waktu Rasulullah SAW mendekati beliau. Wahai Julaibib, umurmu sudah mencukupi, kenapa engkau gak nikah? Kayak saya ngomong ke Yusuf yang, kenapa tak kawin-kawin kan itu ya. Atau ke teman-teman, ke Iqbal, kenapa tak kawin-kawin? Jawaban Julaibib itu adalah, ya Rasulullah, mana ada orang tua yang mau memiliki menantu seperti saya. Maka di hari kedua pun Rasulullah SAW bertanya, wahai Julaibib, kenapa engkau gak nikah? Jawaban Julaibib masih sama. Mana ada orang tua yang mau menantunya seperti saya, udah mah miskin, paras seperti ini, tidak jelas asal usulnya. Di hari ketiga pun Rasulullah bertanya, wahai Julaibib, kenapa engkau tidak menikah? Jawaban Julaibib pun sama, ya Rasulullah, itu mana ada seorang wanita, seorang ibu, seorang orang tua yang mau menantunya seperti saya. Maka kata Rasulullah SAW, ikuti aku. Luar biasa taatnya Julaibib. Beliau mengikuti Rasulullah SAW untuk mendekati seorang pemuka Ansor, seorang pemimpin dari Ansor. Kemudian pemimpin tersebut menyatakan, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai Rasulullah SAW di tempat kami, berkah bagi rumah kami, berkah bagi keluarga kami, karena rumah kami kedatangan Rasulullah SAW. Dan ternyata kedatangan Rasulullah SAW itu untuk melamar. Maka kata orang Ansor tersebut, pemimpin Ansor tersebut, berkah pula keturunan kami, wahai Rasulullah SAW, karena akan ada di keturunan kami anak cucu dari Rasulullah SAW. Nanti kata Rasulullah SAW, yang hendak aku lamar bukan aku, tapi ini pemuda di sampingku. Maka langsunglah wajah pemuka Ansor tersebut berbeda. Yang tadinya berseri-seri kemudian jadi pucat. Karena apa? Yang ternyata Rasulullah SAW tersebut melamar bukan untuk dirinya, tapi untuk Julaibib. Maka
permukaan seorang tersebut mukanya jadi muram dan masam. Ketika saat itu Rasul tahu menangkap getaran dari permukaan seorang ini, tapi kemudian ada wanita di belakang layar. Nah, di belakang kamar ini sedang ngintip, dan beliau berkata ketika ayahnya ingin menolak lamaran dari Rasulullah SAW, lamaran Julaibib melalui Rasulullah SAW. Jawaban wanita tersebut adalah, wahai ayahanda, tidakkah pilihan utusan Allah adalah pilihan terbaik? Maka jeleb, ayahnya kemudian berbalik pikir dengan perkataan seorang wanita di belakang layar, di belakang kamar yang mengatakan seperti itu. Maka betapa bahagia Rasulullah mendengarkan ungkapan dari wanita tersebut. Hadirin rahimakumullah, betapa luhur budi wanita tersebut. Kemudian beliau sejak saat itu ditikahkan hari itu juga. Bukan hari itu, beberapa hari setelah lamaran itu, mohon maaf. Beberapa hari setelah lamaran itu kemudian ditikahkan dengan Julaibib melalui perantara Rasulullah SAW. Luar biasa, yang kata orang tidak mungkin, tapi taat kepada gurunya, taat kepada Rasulullah SAW, langsung jadi nikah. Hadirin rahimakumullah, setelah pernikahan itu terjadi, tak ayal, setelah sah pernikahan itu terjadi, di siang hari ada panggilan perang. Belum mengalami malam dengan istrinya, tapi di siang hari ada panggilan perang. Pengantin baru ada panggilan perang, kayak gimana kira-kira? Kelah heula atau kawin pan gitu ya, jawabannya pemuda kata-kata bisa jadi kayak gitu. Tapi Julaibib, karena itu panggilan Rasulullah SAW, beliau hendak berangkat peperangan dan pamit kepada istrinya tersebut yang baru dia nikahi pagi hari. Setelah peperangan, Rasulullah SAW kemudian meraih kemenangan di peperangan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan, adakah di antara kalian yang tertinggal? Maka para sahabat menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Jawaban Rasulullah, adakah di antara kalian yang masih tertinggal? Tidak ada wahai Rasulullah. Jawaban para sahabat. Sampai 3 kali Rasulullah mengulang pertanyaan tersebut, adakah yang tertinggal di antara kalian? Maka para sahabat kemudian memanjang lehernya, meluak-liuk. Meluak-liuk apa ya? Melihat, menengok ke pinggir, ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada sahabat yang tertinggal. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh aku tidak melihat Julaibib. Julaibib di mana? Beliau baru saja menikah, kemudian beliau ikuti peperangan, dan aku tidak melihat beliau. Maka semua para sahabat sontak mencari Julaibib tersebut, dan ternyata Julaibib ada di antara tumpukan orang kafir, 7 orang kafir yang ada di sekelilingnya. Julaibib ada di tengah. Ternyata Julaibib itu meninggal dunia setelah membunuh 7 orang kafir. Pengantin baru meninggal. Maka kata Rasulullah SAW, di atas jasad Julaibib tersebut, pemuda ini adalah bagian dariku. Sungguh dia akan mendapatkan bidadari yang jauh lebih cantik daripada bidadari di dunia. Luar biasa. Pemuda, ayo nikah, ya. Hari ini wanita-wanita yang ada di muka bumi ini adalah para bidadari yang sedang menyamar. Sesungguhnya ketika dia sudah masuk ke surga, jauh lebih cantik dari apa yang kita lihat hari ini. Ya, itu yang harus kita yakini. Yang kedua, khawatir nanti kalau Anda gak nikah-nikah, kalau pemuda gak nikah-nikah, di sini Anda tidak punya bidadari. Di akhirat pun ketemu bidadari, dikasih 70 bidadari, kata 70 bidadari, kita temenan aja. Kita adik kakaan aja, karena tidak nikah-nikah. Maka teman-teman sekalian, pelajaran mahalnya adalah 1, tentang keyakinan di balik akad, bahwa setiap omongan Rasulullah SAW itu maha pasti. Rasulullah SAW itu maha takaful, maha menjamin seseorang ketika dia ikut terhadap dirinya.
Yang kedua, hadirin rahimakumullah, lewat Julaibib ini Allah ngasih kemuliaan ke kita bukan dari paras kita, bukan dari penampilan kita, bukan dari outfitnya kita, tapi Allah menilai kita dari ketaatan kita dalam berjuang. Selamat berjuang wahai pemuda, pertahankan keimanan. Yuk segera menikah, Julaibib saja bisa, masa Anda tidak bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.